Ya, halo semuanya, kembali lagi di QID Media, dan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan unboxing. Ada dua barang yang sudah saya pesan untuk saya gunakan di touring mendatang ya. Ini adalah barangnya. Jadi kita unboxing bareng-bareng. Kita mulai aja ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Ini pengirimannya cukup lama teman-teman. Saya pesannya mulai dari 4 hari yang lalu dan ini baru nyampe, tapi nggak apa-apa, yang penting pengirimannya aman. Uts. Kemudian barangnya bisa kita gunakan ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat sudah tampak ya, ada logo Shark di sini. Oke. Kita ambil satu dulu. Ini satu barangnya, ini yang kedua. Aduh, nyangkut di dalam. Ini adalah dua barang yang akan saya gunakan untuk touring mendatang. Yang pertama adalah dry bag yang bisa dijadikan ransel juga dan bisa dijadikan tailbag juga, yaitu Shark SH38. Ini tasnya anti air ya teman-teman. Ini sambil kita inspeksi, cukup kokoh ya teman-teman bahannya. Ini ada UV resistant, kemudian high resistant juga, extreme temperature, dan high quality. Ini untuk resletingnya juga sudah ada sealnya ya. Jadi diharapkan air nggak sampai ngerembes masuk. Ini kapasitasnya kalau tidak salah sesuai dengan namanya ya, 38, jadi kapasitas di 38 liter. Cukup bermanfaat ya teman-teman. Dalamnya juga kalau nggak kelihatan mohon maaf, tapi bisa saya jelaskan ya. Ini bahannya anti air. Ini berguna kalau kita akan meletakkan barang-barang yang sensitif, misalnya baju, supaya mudah. Jadi begitu kita selesai riding, kita bisa turun dan kita tinggal bawa tasnya aja gitu ya. Kita nggak perlu buka-buka box, cukup dengan barang yang ada di dalam sini. Dan sudah mendapatkan 4 strap ya teman-teman. Ini 4 buah strap untuk mengikat tasnya di motor kita. Nah, ini kita sudah dapat 4 strap. Jadi nggak saya bongkar ya teman-teman, nanti daripada beresinnya, tapi udah tersedia 4, 1, 2, 3, 4. Nanti kita tinggal masukkan di bagian sini sesuai pilihan kita, maunya yang sebelah mana. Kemudian kita bisa sangkutkan, baik itu di misalnya di bracket box belakang atau di bracket side box yang ada di samping, itu juga bisa. Apabila kita ingin letakkan di bracket top box, misalnya kita nggak ingin pakai top box, jangan menggantikan top boxnya dengan tas ini juga bisa ya teman-teman. Jadi itu sangat tergantung selera teman-teman dan nyamannya seperti apa. Saya simpan kembali, tutup supaya tidak tercecer. Ini bahannya sangat bagus ya teman-teman,
lumayan lah, ini bisa saya pakai juga misalnya harus membawa laptop kecil ya, harus diganjal ya tentunya dengan misalnya dengan baju atau apapun yang lebih soft gitu. Itu bisa kita letakkan di sini dan tidak sampai terkena air karena 100% waterproof. Wah, semoga ya, semoga. Tapi harapannya sih sesuai janji lah, masa sekelas Shark pasti udah berpengalaman menghasilkan barang-barang seperti ini ya. Misalnya seperti ini, kita bisa gunakan jadi ransel juga. Ini pengikat-pengikatnya udah disediakan seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini juga bisa. Dan next kita buka barang yang satu lagi. Yang satu lagi ini tank bag ya teman-teman. Nanti selesai buka. Jadi kita buka pelan-pelan. Ini adalah tank bag Shark E9. Shark E9 dengan kapasitas yang tertulis sih 9 liter, tapi ada beberapa penjelasan yang menyebutkan dia kapasitasnya hanya 5 liter. Nggak apa-apa, menurut saya ini udah lebih dari cukup karena untuk yang E5 TR15 itu saya merasa agak kegedean ya teman-teman, agak menghalangi karena posisi tangki dari motor saya kan relatif tinggi ya. Kalau dipasang tas yang lebih tinggi lagi tuh akan menghalangi gitu ya. Nah, ini udah diberikan fitting kitnya. Fitting kitnya udah diberikan sesuai dengan motor saya, yaitu Kawasaki Versys. Ini juga teman-teman kalau pesen dipastikan ya ke tokonya bahwa motornya jenisnya apa. Jadi jangan sampai salah karena khawatirnya nanti malah nggak bisa dipasang teman-teman. Karena ini akan menyesuaikan dengan bentuk tangki masing-masing motor ya. Kita cek. Nah, ini nih. Ini istilahnya tapal kudanya teman-teman. Tapal. Kalau yang sering disebutkan ini tapal kudanya. Dan sudah dilengkapi dengan skrup-skrupnya ya. Di dalam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 skrup dari plastik. Ini nanti membantu kita untuk merekatkan dengan bagian bawahnya ini, karena bagian bawahnya seperti ini ya. Jadi nanti tinggal di klek. Nah. Saya memilih yang tipe tanpa kunci ya teman-teman, karena tujuannya kan saya pengennya cepat, ringkas gitu ya. Jadi nggak mau terlalu ribet. Kalau nanti terlalu ribet malah harus buka kunci dan lain-lain, nanti takutnya saya terlupa. Jadi saya pakai yang pilih yang nggak pakai kunci aja. Jadi cukup yang seperti ini. Ini sangat berguna buat saya untuk menyimpan kamera atau handphone ya, handphone cadangan, charger, kemudian barang-barang yang fast moving yang mungkin akan kita gunakan. Jadi kita nggak perlu repot ya, misalnya dompet juga biar tidak mengganjal gitu bisa kita letakkan di sini. Ini dapat apa lagi nih teman-teman? Oh, ini dia ya. Ini tapal kudanya, mohon maaf teman-teman. Ini tapal kudanya. Kemudian yang ini adalah yang diletakkan di tangki. Jadi nanti ini bertemu dengan ini teman. Ini tadi nggak saya coba, kurang pas ya teman-teman. Oke, saya akan coba nanti pelajari dan saya akan buatkan video pemasangannya. Jadi unboxing ini saya berikan supaya teman-teman tahu kalau membeli Shark E9 ini, inilah yang akan teman-teman dapatkan. Kualitasnya sangat baik ya teman-teman. Karena di harga yang sekelas untuk merek lain juga
Saya sempat membandingkan dengan merek lain tuh lumayan mahal juga. Ya, artinya dengan besaran yang sama bisa selisih 200-300 ribu. Karena itu saya lebih memilih ini karena bentuknya simple. Saya suka yang simple dan saya tidak ingin meletakkan handphone di sini. Misalnya ada plastiknya atau apapun karena posisinya pasti kita akan menunduk teman-teman. Nggak nyaman juga kalau handphone diletakkan di sebagai GPS gitu, kita letakkan di sini tuh saya merasa agak kurang nyaman. Saya udah pernah coba dan kurang nyaman, jadi saya lebih prefer kita taruh di bracket handlebar untuk handphone. Ya, ini seperti ini, bahannya juga sudah anti air sebenarnya, cuman selain itu kita mendapatkan rain cover. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita terkena hujan. Ya, ini dua barang yang akan coba kita gunakan nanti untuk touring ya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga sharing ini bermanfaat. Jadi teman-teman yang mungkin hobi touring juga punya preferensi yang berbeda terhadap barang-barang yang akan teman-teman bawa. Bisa kita saling share apa yang bermanfaat. Kalau yang saya share ini adalah yang hasil riset saya dan menurut saya ini yang satu secara fungsi perlu, kemudian dari sisi harga juga sesuai dengan keperuntukannya, kemudian kualitasnya seperti apa. Nah, itu semua yang saya pertimbangkan dan saya pilih untuk saya pasang di motor saya atau saya bawa di motor saya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton sekali lagi, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe untuk terus mendukung channel ini lebih berkembang, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.